Hai, ketemu lagi nih sama Wawawa. Wawawa punya pertanyaan nih. Tebak siapa pembuat cerita ini? Suatu hari ada seorang pemimpin di sebuah kerajaan. Ia termasuk pemimpin yang baik. Dalam kemudaannya, ia harus kehilangan adik tercintanya. Kejadian itu mendatangkan kekecewaan dan duka mendalam baginya. Karena hal itu, ia menghilang dan kembali datang membawa pikiran-pikiran baru yang tidak masuk akal. Ia mengungkapkan bahwa ia menginginkan bulan, dan ia sudah tidak bisa mentolerir dunia dan tatanan yang ada. Sehingga ia menginginkan kehidupan yang abadi, yang bukan bagian dari dunia. Karena hal itu, ia mulai menjalankan perilaku logikanya yang terobsesi pada suatu hal yang tidak mungkin, yaitu sebagai perilaku yang keji dan gila. Perilakunya tidak dapat dimengerti oleh manusia. Padahal pemikirannya sangat sederhana, obsesi murni menjadi manusia. Pada akhirnya ia pun merasa bersalah karena ia hanya ingin mencapai pemikirannya dan menolak semua pemahaman yang datang dari orang-orang yang mencintainya. Sebelum kematiannya, ia berucap, "Jika aku memiliki bulan itu, jika cinta sudah cukup, semua mungkin akan lain." Dan ia kembali berucap, "Kebebasanku bukanlah kebebasan yang benar." Nama penulisnya berawalan huruf A. Dan karya yang terkenal adalah Orang Asing, sebuah roman yang diterbitkan pada tahun 1942. Ayo, tebak siapa? Ya, betul. Beliau adalah Albert Camus. Dan tadi adalah karya yang berjudul Caligula. Albert Camus lahir di Mondovì, sekarang disebut Teheran, Aljazair, 7 November 1913. Dan meninggal di Villeblevin pada 5 Januari 1960 di usia 46 tahun. Selain Caligula dan Orang Asing, Albert Camus mempunyai beberapa karya, antara lain Mitos Sisyphus, sebuah esai filsafat pada tahun 1942. Kemudian Kesalahpahaman, karya drama pada tahun 1944. Sampar, sebuah novel pada tahun 1957. Dan masih banyak lagi. Menurut kamu, hidup manusia itu absurd, dan solusi yang ditawarkan kamu adalah melakukan pemberontakan atau hidup revolt. Artinya, menghadapi hidup dengan berani, tanpa perlu takut pada bahaya kematian yang bisa datang setiap saat tanpa diketahui. Selain sebagai sastrawan, kamu adalah salah satu jurnalis koran Prancis Combat. Menjadi aktivis terhadap berbagai isu hak asasi manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dan juga filsuf. Sekian pertanyaan dari Wawawa. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama Wawawa. Wawawa punya pertanyaan nih, jawab ya. Tebak siapa pembuat cerita ini? Alkisah
terdapat seorang wanita muda bernama Thérèse Raquin, putri seorang kapten laut Prancis dan ibu Aljazair. Setelah kematian kedua orang tuanya, ia tinggal bersama bibinya, Nyonya Raquin, dan putra pelayannya bernama Camille. Thérèse tumbuh berdampingan dengan Camille hingga mereka dinikahkan. Ketika menikah, Camille harus meniti karir di Paris. Thérèse melepaskan kepergian Camille dan ia mulai bekerja untuk perusahaan kereta api. Ketika itu ia bertemu teman kecilnya bernama Laurent. Karena pertemuan itu, mereka menjalin hubungan secara diam-diam. Hingga suatu hari, Camille mengetahui hubungan perselingkuhan mereka. Akibatnya, Thérèse dan Laurent membunuh Camille. Mereka pun dirundung penyesalan karena telah membunuh. Dan akhirnya, mereka saling membunuh karena selalu dihantui rasa bersalah. Nama penulisnya berawalan huruf E. Dan karya yang terkenal adalah Rougon Macquart, sebuah novel tahun 1982. Ayo, tebak siapa? Ya, betul. Beliau adalah Émile Zola. Dan tadi adalah karyanya berjudul Thérèse Raquin. Émile Zola lahir di Prancis 2 April 1840 dan meninggal di Prancis 29 September 1902 pada usia 62 tahun. Selain Thérèse Raquin dan Rougon Macquart, Zola mempunyai beberapa karya, di antaranya novel Misteri Martial tahun 1867, cerita pendek Serangan di Penggilingan tahun 1880, esai Naturalisme di Panggung tahun 1880, dan masih banyak lagi. Émile Zola adalah tokoh penting aliran naturalisme dalam sastra Perancis dan tokoh terkemuka dalam liberalisasi politik Perancis. Sebagai seorang liberalis, Zola membuat tulisan di surat kabar dengan judul Aku Menuduh. Surat terbuka yang ditunjukkan kepada Presiden Félix Faure mengenai Alfred Dreyfus. Dikutip dari tulisan tersebut, Zola mengatakan kebenaran sedang berkembang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain sebagai sastrawan, Zola adalah seorang jurnalis, penulis drama, dan praktisi naturalisme. Sekian pertanyaan dari Wawawa. Dadah. Hai, sobat Wawa. Ketemu lagi nih sama Wawawa. Wawawa punya pertanyaan nih, tebak ya. Siapa pembuat cerita ini? Ada seorang nelayan bernama Santiago. Ia telah melewati 84 hari tanpa menangkap seekor ikan pun. Hari ke-85 ia kembali berlayar bersama perahu kecilnya jauh ke tengah Teluk Meksiko. Hari ke-86 seekor ikan besar yang ia yakini adalah seekor ikan marlin
menggigit umpannya. Ia pun segera menarik ikan itu, tetapi ikan itu justru menariknya. Pergelutan itu terjadi selama 2 hari. Hari ketiga keduanya kehilangan tenaga dan sang marlin pun menyerah. Santiago mengikat bangkai sang marlin di sisi perahu kecilnya dan mulai berlayar pulang. Ia mulai berpikir tentang harga tinggi yang akan diberikan sang ikan di pasar. Tetapi ketika perjalanan pulang, sekumpulan hiu mengikutinya. Hiu itu memakan bangkai sang marlin, dan hanya tersisa kerangka tulang sang marlin saja. Santiago sangat sedih dan menghukum dirinya sendiri karena telah mengorbankan sang marlin. Nama penulisnya ini berawalan huruf E. Dan karya yang terkenal adalah kumpulan cerpen dalam waktu kita, In Our Time, tahun 1925. Ayo tebak siapa? Ya, betul sekali. Betul. Beliau adalah Ernest Hemingway. Dan tadi karyanya berjudul Orang Tua dan Laut, The Old Man and the Sea, sebuah novel tahun 1952. Ernest Miller Hemingway lahir 21 Juli 1899 di Amerika Serikat dan meninggal 2 Juli 1961 di Amerika Serikat pada usia 61 tahun. Selain dalam waktu kita dan Orang Tua dan Laut, Hemingway juga memiliki beberapa karya, antara lain novel Matahari Juga Terbit tahun 1926, novel Memiliki dan Tak Memiliki tahun 1937, novel Untuk Siapa Bel Berdentang tahun 1940, dan masih banyak lagi. Teori gunung es atau teori kelalaian adalah teknik yang diciptakan oleh Ernest Hemingway. Maka ia percaya bahwa makna yang lebih dalam dari sebuah cerita seharusnya tidak terlihat di permukaan, tetapi harus bersinar secara implisit. Selain sebagai sastrawan, Ernest Hemingway adalah seorang jurnalis. Dah, sekian ya pertanyaan wow. Sampai bertemu kembali. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama wow. Punya pertanyaan nih. Tebak siapa pembuat cerita ini? Alkisah terdapat seorang anak bernama Emil Sinclair. Emil adalah sosok anak yang berada pada lingkungan baik dan benar, putih dan hitam, aturan dan bebas yang masih menjadi pertimbangan di dalam pikiran dan terapan kehidupan sehari-hari. Emil terus memikirkan bagaimana caranya ia mampu untuk berdamai dengan pemikirannya. Semakin hari, gejolak terhadap dunia luar menariknya untuk masuk ke dalamnya. Di dalam penekanan dan kegundahannya, Emil menemukan sosok Demian. Kala itu, Demian adalah sosok anak yang membuka sedikit demi sedikit pemikirannya yang secara tidak langsung menuntunnya untuk lebih masuk ke dalam sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Perubahan demi perubahan terjadi pada kehidupan Emil dan perlahan memengaruhi dunia nyaman dan bernorma yang selama ini ia tinggali.
Di akhir perjalanannya, ia menyadari bahwa ia mendekati karakter pemikiran Demian. Nama penulisnya berawalan huruf H, dan karya yang terkenal adalah novel Siddhartha tahun 1922. Ayo, tebak siapa? Fans BTS pasti tahu tokoh sastrawan yang satu ini. Ya betul, Pak Su. Beliau adalah Hermann Hesse. Dan tadi adalah karyanya berjudul Demian, sebuah novel tahun 1919. Hermann Karl Hesse lahir di Jerman 2 Juli 1877 dan meninggal di Swiss 9 Agustus 1962 pada usia 85 tahun. Selain Demian dan Siddhartha, Hesse mempunyai beberapa karya, antara lain kumpulan puisi dan prosa Hermann Lause tahun 1900, novel Peter Kamenzies tahun 1904, kumpulan cerita pendek Stranger News from Another Star tahun 1913, dan masih banyak lagi. Karya-karya Hesse sangat berpengaruh di dunia, sebagaimana novel Demian memiliki pengaruh yang kuat dan bertahan lama pada generasi yang pulang dari Perang Dunia Pertama. Dalam novel tersebut dan karya-karya lainnya, Hesse percaya bahwa untuk orang yang berbeda ada cara yang berbeda untuk Tuhan. Selain sebagai sastrawan, Hesse adalah seorang penulis esai dan juga seorang pelukis. Sekian pertanyaan dari Wawawa. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama Wawawa. Wawawa punya pertanyaan nih. Tebak siapa pembuat puisi ini? Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang, dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa, ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Nama penulisnya berawalan huruf J, dan karya yang terkenal adalah Fihi Ma Fihi, sebuah prosa tahun 1273. Ayo, tebak siapa? Ya betul, beliau adalah Jalaluddin Rumi. Dan tadi salah satu kumpulan puisi Al-Masnawi Al-Maknawi yang berjudul Kembali pada Tuhan tahun 1258.
Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khatib Al-Bakri lahir di Afghanistan tanggal 30 September 1207 dan meninggal di Turki 17 Desember 1273 pada usia 66 tahun. Selain Al-Masnawi, Al-Maknawi, dan Fihi Mafihi, Rumi memiliki beberapa karya, antara lain kumpulan puisi Tambahkan Saya Samsi Tabrizi tahun 1247, kumpulan prosa Al-Majalis As-Sab'ah tahun 1231, kumpulan puisi cinta Rumi Ghazal 163 tahun 1247, dan masih banyak lagi. Rumi penuh dengan cinta, dan ia mampu mengungkapkan dunia pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang sering membingungkan dengan cara yang sangat jelas. Ia tidak menyinggung siapapun, dan ia termasuk semua orang. Tergambar dalam salah satu karyanya yang paling terkenal. Jangan tanya apa agamaku, aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam, karena aku tahu begitu suatu namaku sebut, kau akan memberi arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku. Selain sebagai sastrawan, Rumi adalah seorang sufi, yuris, dan teolog. Sekian pertanyaan Wawawa. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama Wawawa. Wawawa punya pertanyaan nih. Jawab ya. Tebak, siapa pembuat cerita ini? Suatu hari di Blunderstone lahirlah seorang anak laki-laki bernama David. David lahir 6 bulan setelah kematian ayahnya. Ketika berumur 7 tahun, ibunya menikah lagi, lalu memiliki anak. Tapi tidak lama ibu dan bayinya meninggal. David akhirnya hidup bersama bibinya. Ia melanjutkan sekolahnya dan berteman baik dengan anak bibinya bernama Agnes. Setelah menyelesaikan sekolah, David menekuni banyak pekerjaan. Sampai akhirnya ia memiliki ketenaran dan kekayaan sebagai seorang menulis fiksi. Ketika itu ia jatuh cinta kepada Dora dan kemudian menikah. Tapi pernikahan membuat David kerepotan dan Dora meninggal di awal pernikahan karena keguguran. Sepeninggal Dora, Agnes mendorong David untuk kembali ke kehidupan normal dan profesinya sebagai penulis. David akhirnya menikahi Agnes dan memiliki setidaknya 5 anak. Nama penulisnya berawalan huruf C. Dan karya yang terkenal adalah The Pickwick Papers, Makalah Pickwick, sebuah novel yang terbitkan tahun 1836. Ayo, tebak siapa? Ya, betul. Beliau adalah Charles Dickens, novelis terbesar di era Victoria. Dan tadi adalah karya berjudul David Copperfield. Charles John Heaven Dickens lahir di Inggris 7 Februari 1812 dan meninggal di Inggris 9 Juni 1870 pada usia 58 tahun. Selain David Copperfield dan Makalah Pickwick, Dickens mempunyai beberapa karya, antara lain A Dinner at Poplar Walk, sebuah esai yang ditulis tahun 1833, Masa Sulit, sebuah novel tahun 1854, Derit Kecil, sebuah novel serial tahun 1855, dan masih banyak lagi.
Sebagian besar karya Dickens terinspirasi oleh kesulitan yang dia hadapi di masa anak-anak, serta masalah sosial dan ekonomi di Inggris Victoria. Kisah A Christmas Carol merupakan kisah yang paling terkenal karena Dickens mengatalisasi Natal sebagai festival kemurahan hati yang berpusat pada keluarga. Sebelum kematiannya, Dickens sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Bersikaplah alami anakku, karena penulis yang alami telah memenuhi semua aturan seni. Selain sebagai sastrawan, Dickens adalah seorang reporter dan aktor. Sekian pertanyaan dari Wawawawa. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama Wawawa. Wawawa punya pertanyaan nih. Tebak siapa pembuat puisi ini? Suatu kali saya berkata kepada orang-orangan sawah, "Kamu pasti lelah berdiri di ladang yang sepi ini." Dan dia berkata, "Sukacita dari menakut-nakuti adalah yang dalam dan abadi, dan saya tidak pernah bosan karenanya." Saya berkata setelah beberapa menit berpikir, "Itu benar, karena aku juga telah mengetahui kegembiraan itu." Dia berkata, "Hanya mereka yang diisi dengan jerami yang bisa mengetahuinya." Kemudian saya meninggalkannya, tidak tahu apakah dia telah memuji atau meremehkan saya. Setahun berlalu, di mana orang-orangan sawah berubah menjadi filsuf. Dan ketika saya melewatinya lagi, saya melihat dua burung gagak membangun sarang di bawah topinya. Nama penulisnya berawalan huruf K. Dan karya yang terkenal adalah kumpulan puisi Sang Nabi pada tahun 1923. Ayo, tebak siapa? Ya, betul. Beliau adalah Khalil Gibran. Dan tadi adalah salah satu kumpulan puisi orang gila yang berjudul Orang-Orangan Sawah tahun 1918. Gibran Khalil Gibran lahir di Lebanon 6 Januari 1883 dan meninggal di Amerika Serikat 10 April 1931 di usia 48 tahun. Selain Sang Nabi dan Orang Gila, Gibran mempunyai beberapa karya, antara lain novel Sayap-Sayap Patah tahun 1912, kumpulan puisi Parabel dan Pomnya Orang Foreigner tahun 1920, kumpulan puisi Pasir dan Bui tahun 1926, roman Dewa-Dewa Bumi tahun 1931, dan masih banyak lagi. Gibran seorang pemuda yang penuh cinta. Bahkan ia mencintai wanita yang tidak pernah dilihatnya. Dikutip dari puisinya, apabila cinta memberi isyarat kepadamu, ikutilah dia, walau jalannya sukar dan curam. Dan apabila sayapnya memelukmu, menyerahlah kepadanya, walau pedang tersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya bisa melukaimu. Selain sebagai sastrawan, Gibran adalah seorang sufi dan seniman visual.
Sekian pertanyaan. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama punya pertanyaan lagi nih. Jawab ya. Tebak siapa pembuat cerita ini? Hiduplah sepasang suami istri bernama Anna dan Karenina. Anna merupakan adik kandung dari Oblonsky, Katie, Levin, dan Vronsky adalah teman dari Oblonsky, Dolly, Anna, dan Karenina. Pada dasarnya mereka semua adalah bersahabat. Sampai kemudian kisah cinta di antara mereka menjalar dan meruap kemana-mana menjadi suatu kerumitan. Oblonsky yang gemar berselingkuh dengan banyak perempuan sampai akhirnya Dolly berniat untuk berpisah dengannya. Tapi hal tersebut urung terlaksana berkat bantuan Anna yang berhasil membujuknya. Lalu ada kisah antara Levin yang sangat mencintai Katie dan berniat untuk melamarnya. Vronsky sendiri sebenarnya mencintai Anna, meskipun ia tahu kalau Anna sudah bersuamikan dengan Karenina dan sudah dikaruniai seorang anak lelaki yang masih kecil. Tapi kemudian mereka tetap saja membangun perselingkuhan tersebut karena memang diam-diam mereka saling mencintai. Nama penulisnya berawalan huruf L. Dan karya yang terkenal adalah novel Perang dan Damai tahun 1869. Ayo, tebak siapa? Ya, betul sekali. Beliau adalah Leo Tolstoy. Dan tadi adalah karyanya berjudul Anna Karenina, sebuah novel tahun 1877. Lev Nikolayevich Tolstoy lahir di Rusia 9 September 1928 dan meninggal di Rusia 20 November 1910 pada usia 82 tahun. Selain Perang dan Damai dan Anna Karenina, Tolstoy mempunyai beberapa karya, antara lain novel Kematian Ivan Ilyich tahun 1870, Cerpen Master and Man tahun 1895, novel Kebangkitan tahun 1899, dan masih banyak lagi. Tolstoy menulis surat yang menguraikan keyakinannya pada non-kekerasan sebagai sarana bagi India untuk memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial. Dikutip pada suratnya, bagaimana Anda bisa membunuh orang ketika ada tertulis dalam perintah Tuhan, jangan membunuh. Selain sebagai sastrawan, Tolstoy adalah seorang penulis esai dan penganut pasifis. Sekian pertanyaan. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama punya pertanyaan lagi nih. Jawab ya, please. Tebak siapa pembuat cerita ini? Pemilik rumah penginapan Mikhail Ivanovich Kozlev hidup dan tidak tahu bahwa hidupnya terus-menerus terancam.
Istrinya, Vasilisa, membujuk salah satu tamu yang bernama Vaska untuk membunuh suaminya. Akhirnya, Vaska membunuh Koslev dan ia masuk penjara. Penghuni tempat penampungan lainnya terus hidup dalam suasana pesta pora mabuk dan perkelahian berdarah. Setelah beberapa waktu, seseorang yang bernama Luke muncul sebagai mesin pencari dan kotak obrolan. Betapa sia-sia ia melakukan percakapan yang panjang, menjanjikan semua orang tanpa pandang bulu masa depan yang bahagia dan kemakmuran total. Kemudian Luke menghilang dan orang-orang malang yang dia beri harapan menjadi kehilangan. Kekecewaan yang parah terjadi. Seorang pria tunawisma berusia 40 tahun atau dijuluki aktor melakukan bunuh diri. Selebihnya juga tidak jauh dari kejadian ini. Nama penulisnya berawalan huruf M. Dan salah satu karya yang terkenal berjudul 26 Pria dan Seorang Gadis. Kumpulan cerita pendek tahun 1899. Ayo, tebak siapa? Ya betul, beliau adalah Maxim Gorki. Dan tadi adalah karyanya berjudul Di Dasar, naskah drama tahun 1902. Alexei Maximovich Peskov atau biasa dikenal Maxim Gorki lahir di Rusia 28 Maret 1868 dan meninggal di Rusia 18 Juni 1936 pada usia 68 tahun. Selain Di Dasar dan 26 Pria dan Seorang Gadis, Gorki memiliki beberapa karya, antara lain kumpulan puisi Lagu Petrel Badai tahun 1901, naskah drama Anak-anak Matahari tahun 1905, novel Ibu tahun 1906, dan masih banyak lagi karyanya. Gorki mencatat bahwa dia menulis dengan kekuatan tekanan, kehidupan yang sangat menyedihkan. Dikutip dalam kata-katanya, keberadaan kami selalu dan di mana-mana tragis. Tetapi manusia telah mengubah tragedi yang tak terhitung jumlahnya ini menjadi karya seni. Saya tahu tidak ada yang lebih mencengangkan atau lebih indah dari transformasi ini. Selain sebagai sastrawan, Gorki adalah seorang politisi. Nah, segitu ya. Sekian pertanyaan. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama punya pertanyaan lagi nih. Tebak siapa pembuat cerita ini? Taras Bulba memiliki dua putra, yaitu Ostap dan Andri. Ostap lebih suka berpetualang, sedangkan Andri memiliki perasaan yang sangat romantis sebagai seorang introvert. Taras Bulba memberikan kesempatan kepada putra-putranya untuk berperang melawan Polandia. Suatu hari, Andri jatuh cinta dengan seorang gadis bangsawan Polandia muda. Kemudian karena jatuh cinta yang dalam kepada gadis itu, ia menjadi bagian dari tentara Polandia. Setelah itu, pertempuran terjadi. Beberapa kompi tentara Polandia berbaris ke Dubno untuk mengepung dan menghancurkan rezim Kazak. Taras Bulba melihat Andri mengendarai kuda dengan pakaian Polandia dari kastil.
dan segera menyuruh anak buahnya menarik Andre ke hutan. Taras Bulba dengan penuh rasa penyesalan, ia menembak putranya hingga meninggal. Nama penulisnya berawalan huruf N, dan karya yang terkenal adalah Jiwa-Jiwa Mati, sebuah novel tahun 1842. Ayo, tebak siapa? Ya, betul. Beliau adalah Nikolai Gogol. Dan tadi adalah karyanya berjudul Taras Bulba, sebuah novel tahun 1835. Nikolai Vasilevich Gogol lahir di Rusia 1 April 1809 dan meninggal di Rusia 4 Maret 1852 pada usia 42 tahun. Selain Taras Bulba dan Jiwa-Jiwa Mati, Gogol menciptakan beberapa karya, antara lain novel Malam Hari di Ladang di Kanka tahun 1829, naskah drama Inspektur Pemerintah tahun 1842, kumpulan cerpen Mantel tahun 1842, dan masih banyak lagi. Gogol mengalami regenerasi spiritual ketika menulis salah satu novelnya. Dikutip dalam novelnya, "Kamu tidak bisa membayangkan betapa bodohnya seluruh dunia dewasa ini. Tapi pemuda memiliki masa depan. Semakin dekat dia dengan kelulusan, semakin banyak detak jantungnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini masih bukan hidup. Ini hanya persiapan untuk hidup." Nikolai Gogol yang berulang tahun hari ini adalah sastrawan pertama yang menggunakan teknik surrealisme dan keanehan dalam karyanya. Sekian pertanyaan dari Wawawa. Dadah. Hai, ketemu lagi nih sama Wawawa. Wawawa punya pertanyaan nih. Tebak siapa pembuat puisi ini? Kebahagiaan adalah percikan cahaya Tuhan yang indah. Ia adalah putri yang datang dari Elysium. Ketika kami bahagia, kami memasuki pesta minum-minuman di tempat kudusmu yang surgawi. Sihirmu mengikat kembali kebiasaan yang telah dipisahkan dengan sangat kuat. Semua manusia menjadi saudara di tempat sayap lembutmu berkembang. Berpelukanlah jutaan manusia. Berikan ciuman ini untuk seluruh dunia. Saudara, di atas surga berbintang, tempat yang penuh kasih bertahta. Siapa saja yang telah dilimpahi keberuntungan menjadi sahabat sesungguhnya. Siapa saja yang telah memperjuangkan istri yang setia, tambahkanlah kebahagiaan mereka. Ya, siapa saja yang juga memiliki satu jiwa, panggil ia di atas peredaran bumi. Dan siapa yang tidak bisa, maka diam-diam tersingkir ia dari perkumpulan ini sambil meratap. Apapun yang menempati lingkaran besar tersebut, diberkati mereka dengan simpati. Hormati simpati. Simpati menuntun kita ke bintang-bintang, tempat orang tak dikenal bertahta. Perputaran bintang-bintang memujanya, himne serafin memujinya. Gelas ini kita persembahkan kepadanya,
jiwa yang baik di atas surga berbintang di atas sana. Keberanian yang kuat dalam penderitaan yang berat. Tolong di mana yang tak bersalah tertindas. Sumpah yang diangkat di keabadian. Kebenaran terhadap teman dan musuh. Keberanian manusia di depan tahta kerajaan. Saudara, bahkan jika itu berarti dibayar dengan hidup dan darah kita, mahkotanya berjasa. Runtuhkanlah para pendusta. Tutuplah lingkaran suci lebih ketat. Bersumpahlah dengan anggur emas ini. Janji setia kepada sumpah. Bersumpahlah kepada Dia yang menjadi hakim di atas surga berbintang. Nama penyairnya berawalan huruf F. Dan karya yang terkenal adalah puisi Song of the Bell tahun 1798. Ayo coba tebak siapa? Ya betul, beliau adalah Friedrich Schiller. Dan tadi adalah karya puisinya berjudul Tentang Kebahagiaan tahun 1785. Johann Christoph Friedrich von Schiller lahir di Jerman 10 November 1759 dan meninggal di Jerman 9 Mei tahun 1805 pada usia 46 tahun. Selain puisi tentang kebahagiaan dan Song of the Bell, Schiller mempunyai beberapa karya, antara lain naskah drama Para Perampok tahun 1781, prosa Penjahat Kehilangan Kehormatan tahun 1786, puisi Nanie yang tersusun tahun 1881, dan masih banyak lagi. Tumbuh di tengah keluarga yang religius dan sempat bercita-cita untuk menjadi pastor saat masih kecil, memengaruhi karya tulis Schiller. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam puisi tentang kebahagiaan pada lirik Bersumpahlah kepada Dia yang menjadi hakim di atas surga berbintang. Selain sebagai sastrawan, Schiller adalah seorang filsuf dan guru besar di Universitas Jena dengan konsentrasi pada sejarah dan seni. Sekian pertanyaan dari Dodo.